Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahadiat Al-Kalaji, Prodi Perbandingan Mazhab kelas PM 5B dan sekarang sedang di semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus penebangan hutan liar yang sedang booming sekarang ini, yang menyebabkan Pulau Sumatera terjadi kebanjiran di mana-mana. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Negara ini menempati urutan ketiga dari 7 mega diversity country, yaitu negara-negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi. Dari seluruh hutan alam yang kita miliki, sekitar 19 juta hektar atau 13% telah resmi dijadikan kawasan konservasi wilayah yang dipersiapkan khusus untuk menjaga kelestarian alam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ancaman yang sangat serius. Kawasan konservasi yang seharusnya menjadi benteng terakhir pelestarian lingkungan justru terus dirusak oleh praktik penebangan liar. Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan negara saja, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem, mempercepat perubahan iklim, merusak masa depan generasi mendatang. Menjaga kelestarian hutan bukan hanya kewajiban negara melalui undang-undang. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk tidak membuat kerusakan di bumi. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yang artinya, telah dampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan ayat ini, menjadi jelas bahwa kerusakan lingkungan termasuk kejahatan moral dan keagamaan. Lalu, bagaimana Islam memandang penebangan hutan secara ilegal ini? Apa saja unsur pidananya, dan sanksi apa yang layak dijatuhkan menurut hukum pidana Islam? Dalam hukum pidana Islam, sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana apabila memenuhi 3 unsur utama. 1. Unsur formal, kedua, unsur material, dan ketiga, unsur moral. Yang pertama, ada unsur formal atau rukun syar'i. Unsur formal adalah adanya ketentuan baik dari nas syar'i maupun dari otoritas resmi yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu perbuatan dilarang. Pada konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melarang dengan tegas aktivitas penebangan hutan tanpa izin. Karena ada dasar hukum yang melarang perbuatan tersebut, maka unsur formal ini dalam kasus penebangan liar ini terpenuhi. Kemudian, yang kedua ada namanya unsur material atau unsur madi. Di sini, unsur material berkaitan dengan adanya perbuatan yang benar-benar dilakukan yang berbentuk kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja menebang pohon tanpa izin, mengangkut hasil kayu tanpa dokumen legal, dan menjualnya demi keuntungan pribadi. Tindakan tersebut jelas merupakan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Tindakan tersebut jelas merupakan kerusakan terhadap lingkungan hidup dan melanggar ketentuan hukum positif, maka unsur material pun terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada unsur moral atau rukun adabi. Di sini unsur moral itu menyangkut kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ini harus balig, berakal, memahami perbuatan, dan melakukannya atas dasar pilihan bebas. Terus,
Dalam kasus-kasus penebangan liar, para pelaku biasanya adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah sadar, yang sudah mengerti, yang sudah tahu risiko hukum atau tindakannya. Oleh karena itu, unsur moral ini terpenuhi. Setelah melihat terpenuhnya ketiga unsur jarimah yang tadi, langkah selanjutnya itu adalah menentukan kategori tindak pidana tersebut. Apakah penebangan liar? Apakah kasus tersebut termasuk jarimah yang mana? Jarimah had, jarimah kisos, atau jarimah takzir? Nah, sebagian mungkin berpendapat bahwa perbuatan menebang kayu itu tanpa izin dapat masuk kategori sarikoh, yaitu pencurian. Sebab kayu yang diambil memiliki nilai harta dan bukan miliknya. Namun, dalam sarikoh terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, pengambilan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, adanya harta yang bernilai. Yang ketiga, harta tersebut milik orang lain. Dan adanya yang keempat, adanya kesengajaan melawan hukum. Dalam penebangan liar tadi, meskipun ada unsur mengambil harta, tetapi tidak semua syarat sariko terpenuhi. Karena itu, penebangan liar itu tidak dapat dikategorikan sebagai jarimahan. Kemudian, beberapa ulama memandang bahwa perbuatan menebang liar ini lebih dekat dengan jarimah hirabah, yaitu kejahatan yang mengganggu keamanan umum dan merusak kemaslahatan masyarakat. Namun, secara keseluruhan, perbuatan penebangan hutan secara ilegal paling tepat itu masuknya kemana sih? Masuknya itu ke kategori jarimah takzir, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan spesifik oleh Al-Quran maupun hadis. Dalam jarimah takzir, sanksi sepenuhnya ditetapkan oleh ulil amri, yaitu hakim atau penguasa. Tujuannya itu bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi memberikan efek jera terhadap mereka, juga melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih besar. Kemudian jenis-jenis takzir atau jenis-jenis saksi takzir ini sangat beragam. Ya, menurut Ibnu Taimiyah, takzir dalam bidang harta ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, al-itlaf, yaitu menghancurkan harta pelaku. Kemudian yang kedua itu al-ghoir, yaitu mengubah atau merusak harta pelaku. Kemudian yang ketiga itu at-tamlik, yaitu mengambil atau menyita harta si pelaku. Dalam konteks penebangan liar, hal ini dapat berupa penyitaan kayu hasil curian, denda setimpal dengan kerugian negara, atau bahkan kewajiban untuk merehabilitasi lahan. Dalam praktik di Indonesia sendiri, beberapa pelaku illegal logging atau penebangan liar ini hanya dijatuhi hukuman penjara yakni selama 1 tahun. Itu 1 tahun dan tidak dikenai denda. Padahal pasal yang digunakan adalah pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang secara logis bersifat kumulatif menggunakan kata dan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, jikalau dikaitkan dengan hukum pidana Islam, sanksi yang lebih tepat adalah sanksi takzir yang bersifat kombinatif, yaitu penjara dan denda, agar mereka memberikan efek yang jera serta memulihkan sebagian kerugian negara. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penebangan liar bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur jarimah, baik dari segi formal, material, maupun moral. Karena dalam syariat tidak terdapat ketentuan had yang mengatur khusus tentang kasus ini atau penebangan liar. Maka perbuatan ini itu termasuk dalam jarimah takzir. Artinya, hakim memiliki wewenang penuh untuk menentukan sanksi yang paling tepat, baik berupa penjara maupun denda.
Kemudian, sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki amanah besar untuk menjaga alam, melestarikannya, dan juga melestarikan hutan itu bukan hanya kewajiban yang legal, tetapi kewajiban moral dan spiritual.